Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini kita lanjut lagi ke pelajaran kita yang berikutnya dari belajar bahasa Inggris lewat film New Girl. Yuk, kita langsung aja lihat ke layar di depan kita. Nah, ini kemarin kan kita udah sampai sini ya. They are really good at folding. Folding itu sebenarnya adalah kayak melipat, yang coba ditonton video saya sebelumnya, melipat gitu. Jadi maksudnya adalah mereka itu bagus. Mereka itu rapih gitu, mereka itu bagus dalam hal kerapihan gitu. They are good at folding. Hal baiknya lagi mereka itu rapih, mereka itu mereka itu dalam hal kerapihan mereka bagus gitu. Itu maksudnya. Oke. Terus dia ngomong apa lagi nih? Make a decision. Make a decision. Buat keputusan lu buruan cuy. Kan ini kan gayanya formal ya. Informal gitu antara temen ya. Jadi kita pakai bahasa gua lu aja ya gitu. Karena saya biasa saya di Jakarta gitu kan. Gaya bahasanya orang Jakarta, anak-anak Jakarta tuh gitu. Make a decision. Buat keputusan cuy. Kayak gitu kan. Woi, buat keputusan lo gitu. Atau woi, buat keputusan lo buruan. Woi, buat keputusan lo gitu. I'm sorry, but like another like when you like. Oh. Nah, ini udah nggak jelas sih sebenarnya. I'm sorry gitu. Ini udah terjemahannya lebih terserah sih. I'm sorry, you know what? Sorry deh. Lo tau nggak? I'm sorry, but. I'm sorry, you know what? Sorry, lo tau nggak gitu. But like another like when you. But like another pros, tapi kayak hal-hal yang hal-hal baik yang lain, like when kayak gitu, like when you like itu tuh kayak lu waktu misalnya kayak lu gitu, ya udah mambling aja, udah ngoceh nggak jelas. Oh God, don't do it. Like when you like. Oh, don't do it. Oh God, don't do it. Lu jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu. Kalau don't do it diartikan secara kata per kata, artinya don't do it itu adalah don't do it. Don't do it. Itulah jangan lakukan itu gitu. Jangan lakukan itu gitu. Ini kalau diartikan secara kata per kata ya. Put it down. Don't hoot me. Put it down. Don't hoot me. Put it down. Put it down. Put it down. Put it down, put down, taruh itu ke bawah. Ini kalau diartikan kata per kata versi penerjemahan harfiah. Woi, lu jangan gitu dong. Taruh lagi dong gitu. Put it down. Don't hoot me. You guys don't know what you're doing. Don't hoot me. Don't hoot me. Hoot itu ini nih. Kalau hoot itu adalah gini nih. Nah, ini nih. Bagian part of piece of clothing that can be pulled up to cover the top and back of the hat. Bagian dari pakaian yang bisa ditarik ke atas untuk menutupi bagian atas dan bagian belakang dari kepala gitu. Ini kayak gini nih. Ini yang namanya hood. Hood. Nah, ini dia hood. Oke. Nah, terus kalau jaket yang ada hoodnya begini tuh disebutnya hoodie tuh. Hoodie is a type of casual jacket with a hood. Hood itu tutupan kepalanya gitu. Hoodie. Nah, ini tuh. Tuh kan? Nah, ini nih hoodie tuh. Tuh. Oke. Don't hood me. Jadi kalau lu jangan gitu dong gitu. Lu turunin deh. Don't hoot me. You guys don't know what you're doing. You guys don't know what you're talking about. Saya terjemahin di sini aja. You guys don't know what you're talking about. Kalian nggak tahu. Lu tuh nggak tahu lu ngomong apaan. Lu nggak tahu. Lu itu nggak kalian ya. Kalian itu nggak tahu apa yang kalian omongin. Atau bisa juga gini. Kalian ngomong apaan sih? Gitu. Bisa juga gitu. You guys don't know what you're talking about. Kalian tuh nggak tahu. Kalian tuh ngomongin apa. Dia udah nggak jelas sih sebenarnya di sini tuh si nicknya itu. I know. Please don't hoot me. Jangan gitu dong. Udah lu jangan nutupin gitu dong. Lu jangan nutupin kepala lu gitu dong. Ini udah terjemahan versi
versi apa ya, versi bebas aja karena kalian lihat konteksnya, lihat adegannya seperti itu gitu kan. Hood itu jangan Hood itu jangan apa ya gini ya. Jadi kayak please don't hurt me, kalian melihat kan dia nutupin kepalanya. Me. I know. Please don't hurt me. Lo jangan kayak gitu, aneh sih sebenarnya apa yang dilakuin ini. Okay. I know what I'm talking about. Gue tahu kok. Gue tahu kok apa yang lagi gue omongin. Gitu. I know what I'm talking about. Gue tahu kok apa yang lagi gue omongin gitu. Okay. Push him too hard. You push him too hard. Ini bentuk ini nih. Bentuk apa? Push itu kan push itu bentuk past ya. Bentuk past tense ya. Gitu kan. Bentuk ininya, bentuk dasarnya adalah push kan. You push him too hard. Lu udah terlalu maksa dia. Lu udah terlalu maksa dia sih. You push him too hard. We did push him too hard. We did push him too hard. Nah kalau udah ada did-nya di depan, did itu nggak perlu pakai. Jadi ini nggak boleh begini nih. Ini nggak boleh begini nih. Did push him. Karena ini jadi double gitu. Ini kan udah nandain pastnya ya. Jadi kalau udah ada did, we did push. Nih jadi gini. We did push him too hard. Iya nih kita terlalu neken dia. Iya nih. Kita terlalu neken dia atau terlalu maksain dia atau gitulah, kurang lebih seperti itu. Di konteks ini too hard itu terlalu keras. Kalau diterjemahkan secara kata per kata dia ada kita sudah menekan dia terlalu keras. Push itu menekan, push him dia, push him tuh pronounnya cowok ya, him. Kita sudah menekan dia terlalu keras. Kita udah terlalu maksain dia gitu. Maksain dia bisa jadi untuk minta pendapatnya dia untuk masalah ini gimana nih, gimana lu buat deh. Oke. Nah ini kemarin saya salah nih ternyata. How about this? I'm at this, ini bukan I'm at this ternyata setelah saya dengerin banget bukan I'm at this tapi ini yang bener. How about this? Jadi dia karena udah cepat kalau udah kita ngomongin kayak gini ya, disebutnya connected speech. Disebutnya itu connected speech. Speech tuh ucapan gitu, pidato. Kalau kalian cari di Google, speech tuh pidato, ucapan yang nyambung gitu. Jadi maksudnya kalau udah di obrolan di mana ucapannya kata per katanya udah saling nyambung gitu. I am going to itu kan kalau udah mereka ngomong disambungin I'm gonna go gitu. I'm going to go gitu. I am going to go kalau diucapin cepat jadi I'm gonna go. Nah itu yang disebut dengan connected speech. Gini, makanya how about this? Makanya saya dengarnya jadi kayak kemarin itu kayak I'm at this. How about this? Ternyata how about this? Oh dia tuh ngomong how about this nih. Baru kemarin waktu saya dengerin lagi, enggak ini salah nih gue nih. Ini how about this nih barusan nih ngomong gitu. Kadang-kadang kita kalau dengerin kayak gitu nggak bisa terlalu mendengarkannya mesti nyantai gitu. Oh dia ngomongnya how about this gitu. Jadi kalau udah kayak bahasa Indonesia juga sama kan kalau udah terlalu cepat gitu. Mana lu? Dia ngomong. Mau kemana lu gitu. Oh dia ngomongnya mau kemana lu gitu. How about this? Gitu. How about this? Gimana kalau gini ya? How about this? Bagaimana kalau ini? Ini kalau terjemahan kata per katanya ya. Tapi kalau diterjemahkan adalah gimana kalau gini aja? How about this? Gimana kalau gini aja gitu. Executive decision. Executive decision tuh jadi kayak keputusan puncak gitu. Eksekutif itu kan presiden ya sebenarnya. Executive ini kalau kalian terjemahin di Google Translate kita lihat yuk terjemahnya apa sih? Keputusan eksekutif. Oke. Dia ikut. Oke.
Gimana kalau gini aja, keputusan akhirnya nih, eksekutif di sini, kalau di konteks ini keputusan eksekutif bisa kita terjemahin jadi gimana kalau gini aja, keputusan akhirnya, kan dia lagi mau mutusin nih, si Jessie ini, si cewek ini mau diterima apa enggak jadi penghuni baru di apartemennya mereka. Keputusan akhirnya, she is in, dia sebenarnya kalau she is itu kan gini, ini singkatan dari she is. Jadi kalau itu she is in, dia di dalam. Sebenarnya kalau she is in itu kalau diterjemahkan kata per kata itu adalah dia di dalam. Tapi di konteks ini artinya nggak gitu. Keputusan akhirnya dia masuk, dia diterima gitu. Dia diterima di sini. Kalau saya akan gitu. Keputusan akhirnya dia diterima di sini. Dia ikut kita gitu. Dia masuk di dia diterima di sini. Keputusan akhirnya dia diterima di sini. Yay, I'm in. Yay, aku masuk. Ini kalau diterjemahkan kata per kata ya. Yay gitu ya. Aku masuk gitu. Tapi nggak gitu kan. Yay, aku diterima gitu. Aku diterima gitu. Maksudnya diterima jadi ngekos di sini kan, dia kayak ngekos gitu. Mereka sewa apartemen, tinggal berempat. Nah, ini. Terus dia kemudian You are not gonna regret this. You are not gonna regret this. Regret itu menyesal. This itu ini. You are not gonna itu going to. You are not gonna regret this. Kalian kan, you sebenarnya kalau diterjemahin, kamu tidak akan menyesali ini gitu. Tapi kalau kita dirapin lagi, kalian nggak akan. Aku jamin kalian nggak akan nyesel. Atau kalian nggak akan nyesel deh gitu. Itu bisa jadi kayak gitu, atau bisa juga kalian nggak akan nyesel deh. Nerima aku di sini, nerima aku. Gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita tonton versi terjemahan dari situ yuk. Dari yang di sini nih, terjemahannya kayak gimana sih? I'm sorry, but like when you Like another pros. Jadi dia kalau di sini tuh dia menerjemahkan pros and cons. Itu adalah pros, wanita baik. Sementara cons itu, karena cons itu kan orang bahat nih sebenarnya terjemahannya. Nih kalau kalian lihat di Google nih. Nih cons. Kalian tulisin cons ya. Tuh, tapi enggak di sini. Iya, di sini nih. What is cons? Ini slang sebenarnya. What is cons? An instance, a con artist. An instance of deceiving or tricking someone. Ada lagi nggak? Pros and cons. Cons, one who holds an opposition to study. Oh, di sini nggak ada ya. Dia istilah slang untuk con man gitu. Con man. A man who cheats or tricks someone by gaining their trust, tuh kan, penipu dia. Con man itu sebenarnya penipu, scam gitu. Jadi mungkin dia menerjemahkan, jadi dia taunya bahwa cons itu adalah orang jahat gitu. Makanya dia menerjemahkan sebagai orang jahat itu wanita jahat gitu. Karena konteksnya di sini wanita, jadi wanita gitu yang dia terjemahin, padahal bukan. Pros and cons itu seperti hal baik lainnya gitu. like, don't do it. Don't do it. Put it down. Don't hood me. Don't hood me. Kalian Don't hood me. Please don't hood me. Okay. I know what I'm talking about. Aku tahu yang aku bicarakan. Talking about. Okay. Push him too hard. We did push him too hard. How about this? Kita terlalu keputusan eksekutif tuh kan. Keputusan eksekutif, maksudnya keputusan eksekutif apa gitu. Ya kan? Executive decision. She's in. Yeah, I'm in tuh. Yeah, aku diterima. Situ bener, aku diterimanya bener.
You are not gonna. Kalian tak akan menyesali ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, you are not, kalian nggak akan nyesel deh nerima aku. Kalau saya kurang lebih seperti itu, saya akan coba tiap kali menerjemahkan itu, saya coba lihat dari gayanya orang Indonesia. Kalau di konteks yang seperti itu, biasanya orang Indonesia ngomongnya seperti apa sih? Sehingga nanti kalau kalian mencoba melihat kayak gini, belajar dari film kayak gini, pertama, nanti kalian akan membiasakan menggunakan kata-kata yang mereka gunakan. You're not gonna regret this gitu. Ada hal-hal yang susah untuk diterjemahkan. Jadi nanti kalian ketika pakai bahasa Inggris, kalian pakai kata-kata yang udah mereka pakai banget gitu loh. Kayak misalnya contoh have a nice sleep, itu secara grammar benar. Tapi mereka biasanya nggak pakai itu gitu. Mereka biasanya pakai sweet dreams gitu. Jadi supaya nanti bahasa Inggris kalian lebih kayak gayanya orang bule itu tadi gitu. Oke, nah saya rasa sekian dulu pelajaran kita. Ini bagian terakhir. Nanti mungkin kita akan banyak belajar dari film-film kayak gini juga ya. Cuman kalau udah film-film kayak gini udah pasti biasanya kena copyright gitu. Jadi nggak mungkin diaksenin. Jadi saya nggak bisa dapat apa-apapun dari AdSense karena nggak sama sekali nggak bisa di copyrightin, nggak kena copyright gitu. Jadi kalau kalian mau traktir saya cendol, donasi buat saya, silakan saya kasih linknya di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.